Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Miftahul Jannah dari jurusan Pendidikan Matematika Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas akhir dari mata kuliah Seminar Pendidikan Matematika. Di video ini saya akan mempresentasikan artikel yang sudah saya tulis sebelumnya yang berjudul Kontribusi Kompetensi Guru Matematika Terhadap Prestasi Belajar Siswa. Yang pertama ada abstrak. Kompetensi guru dikelompokkan ke dalam 4 ranah, yaitu kompetensi pedagogik, kompetensi profesional, kompetensi sosial, dan kompetensi kepribadian. Seperti diketahui bahwa salah satu tujuan proses belajar mengajar adalah adanya peningkatan pemahaman siswa yang pada akhirnya akan terefleksi pada prestasi mereka. Salah satu faktor penting untuk meningkatkan prestasi siswa adalah kompetensi guru. Kompetensi guru dapat memberikan kontribusi atas peningkatan prestasi belajar, mampu menjadi teladan aktif, kreatif, inovatif, dan mempunyai integrasi yang tinggi di sekolah. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan kontribusi kompetensi guru matematika terhadap prestasi belajar siswa. Berikutnya, masuk ke bagian pendahuluan. Nah, sumber daya manusia Indonesia saat ini masih rendah jika dibandingkan dengan negara-negara yang lain, yaitu menempati ranking 108 dari 187 negara yang diteliti. Hal ini disebabkan karena kualitas pendidikan di Indonesia yang masih rendah. Nah, kualitas pendidikan Indonesia masih rendah karena rendahnya kualitas pembelajaran di Indonesia. Oleh sebab itu, harus ada peningkatan mutu dan kualitas pendidikan yang diupayakan oleh berbagai pihak, baik pemerintah maupun komponen lain yang terlibat dalam proses tersebut. Nah, guru sebagai salah satu komponen dalam pendidikan memiliki tugas dan tanggung jawab yang besar dalam persoalan ini. Nah, kompetensi guru merupakan kombinasi dari keterampilan, pengetahuan, sikap, perilaku, dan motivasi yang harus dikuasai oleh seorang guru yang diwujudkan dalam suatu tindakan untuk mencapai keberhasilan siswa. Nah, lewat kompetensi guru inilah guru akan berkontribusi untuk memecahkan masalah yang sudah dipaparkan sebelumnya tadi. Nah, sementara hasil uji kompetensi guru atau UKG dari data BPSDM PMP tahun 2012 itu rata-ratanya 42,25. Sementara tahun 2015 itu rata-ratanya 53,02. Tetapi hasil keduanya ini masih berada di bawah standar yang ditetapkan, yaitu 55,0. Nah, Purwanto pernah menjelaskan bahwa sikap kepribadian guru, tinggi rendahnya pengetahuan guru, dan bagaimana cara guru mengajarkan pengetahuan kepada siswanya, ini kan merupakan bagian dari kompetensi guru. Nah, ini akan menentukan hasil belajar yang dicapai siswa. Nah, hasil belajar inilah yang disebut prestasi siswa. Nah, hasil uji kompetensi guru tadi kan masih berada di bawah standar kompetensi minimal yang ditetapkan. Maka ada kemungkinan prestasi siswa juga berada di bawah standar karena keduanya saling berkaitan seperti yang sudah dipaparkan oleh Purwanto tadi. Oleh karena itu, tujuan dari penelitian ini untuk mendeskripsikan kontribusi kompetensi guru, khususnya guru matematika, terhadap prestasi belajar siswa. Kita masuk ke bagian metode. Metode yang digunakan dalam kajian ini menggunakan metode atau pendekatan kepustakaan. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan menelaah dan atau mengeksplorasi beberapa jurnal, artikel ilmiah, buku, dan dokumen-dokumen baik yang berbentuk cetak maupun elektronik, serta sumber-sumber data dan atau informasi lainnya yang dianggap relevan dengan penelitian atau kajian ini. Nah, peneliti nanti akan mencatat bagian-bagian penting dan relevan dengan permasalahan pada penelitian. Nah, untuk menjaga tidak terjebak dalam unsur plagiat, para peneliti hendaknya juga mencatat sumber-sumber informasi dan mencantumkan daftar pustaka atau referensinya. Nah, selanjutnya kita masuk ke bagian hasil dan pembahasan. Yang pertama yaitu ada bagian hasil. Nah, di sini peneliti akan memaparkan hasil dari artikel rujukan utama yang peneliti gunakan, yaitu artikel dari Jurnal Riset Pendidikan Matematika yang ditulis oleh Tika Abri Astuti dan Jailani dengan judul Kontribusi Kompetensi Guru Matematika SMP Terhadap Prestasi Belajar Siswa. Nah, di sini ada dua variabel. Yang pertama variabel laten eksogen yang mempengaruhi, yaitu kompetensi pedagogik, profesional, sosial, dan kepribadian. Kemudian ada variabel laten endogen yang dipengaruhi, yaitu prestasi belajar siswa. Nah, di sini terdapat tabel pengaruh kompetensi guru terhadap prestasi siswa.
Untuk mengetahui signifikansi hubungan antara variabel laten, maka harus mempertimbangkan nilai T. Nah, nilai prediksi dikatakan signifikan pada taraf 5% apabila nilai T-nya besar dari 1,96 dan nilai P-nya kecil dari 0,05. Dapat dilihat pada tabel bahwa yang nilai T-nya besar dari 1,96 itu pedagogik dan profesional, sementara sosial dan kepribadian itu kecil dari 1,96. Lanjut ke nilai P-nya. Nilai P yang kecil dari 0,05 itu ada pada pedagogik dan profesional, sementara sosial dan kepribadian itu besar dari 0,05. Nah, artinya terdapat kontribusi yang positif dan signifikan antara kompetensi pedagogik dan kompetensi profesional terhadap prestasi belajar siswa. Namun, kompetensi sosial dan kepribadian tidak berpengaruh signifikan terhadap prestasi belajar siswa. Selain itu, kita perlu juga mempertimbangkan nilai koefisien determinasi atau R kuadrat yang menjelaskan besarnya kemampuan keempat ranah variabel kompetensi guru terhadap variabel prestasi belajar siswa. Nah, nilai koefisien determinasinya itu kan di tabel ada, yaitu 0,447. Nah, nilai tersebut dapat dimaknai bahwa kompetensi pedagogik, profesional, sosial, dan kepribadian itu secara bersama-sama dapat menjelaskan prestasi belajar siswa sebesar 44,7%, sedangkan sisanya 55,3% itu dijelaskan oleh faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Nah, masuk ke bagian pembahasan. Di sini peneliti akan membahas secara satu persatu dari pedagogik, profesional, sosial, kepribadian baru secara keseluruhan. Kompetensi pedagogik yaitu dimiliki guru, maka akan mendorong terciptanya kegiatan dan prestasi belajar yang optimal karena guru yang memiliki kompetensi pedagogik yang baik senantiasa menyesuaikan dengan kebutuhan pembelajaran peserta didik dan mampu menciptakan suasana pembelajaran yang kondusif, kreatif, efektif, inovatif, serta menyenangkan sehingga mampu mengembangkan potensi seluruh peserta didik. Marzano dan Todd menyebutkan bahwa jika guru meningkatkan keterampilan pedagogik sedikit demi sedikit setiap tahun, maka prestasi siswa mereka akan meningkat dari waktu ke waktu. Nah, di sini peneliti membandingkan dari 3 sumber. Ada penelitian Astuti Janjalani, penelitian Putri dan Prasetyo, dan juga penelitian Falaki. Nah, ketiganya memperoleh hasil bahwa kompetensi pedagogik ini mempunyai pengaruh yang positif terhadap prestasi belajar siswa. Artinya, jika kompetensi pedagogik guru tinggi, maka prestasi belajar siswa juga akan meningkat. Lanjut ke kompetensi profesional. Nah, salah satu aspek dari kompetensi profesional guru yaitu menguasai kompetensi dasar dari materi pelajaran dengan baik. Yun dan kawan-kawan juga menyebutkan bahwa peranan profesionalitas guru itu sangat penting dalam mendukung prestasi belajar siswa melalui beberapa tahapan. Dimulai dari profesionalitas guru akan meningkatkan kesempatan guru untuk memperluas pengetahuan, keterampilan, dan motivasi, sehingga akan memperbaiki pembelajaran di kelas dan berdampak terhadap peningkatan prestasi siswa. Di sini peneliti juga membandingkan dari 3 penelitian. Nah, yang pertama ada Astuti dan Jalani, kemudian ada Herlianto dan juga ada Wulandari. Nah, ketiganya memperoleh hasil yang sama, yaitu ada pengaruh positif dari kompetensi profesional guru terhadap prestasi belajar siswa. Jadi jika kompetensi profesional guru itu tinggi, maka prestasi belajar siswa juga ikut meningkat. Masuk ke kompetensi sosial. Nah, dapat dilihat dari bagaimana cara seorang guru dalam berkomunikasi dan berinteraksi dengan orang lain. Guru yang memiliki interaksi yang baik akan cenderung dekat dengan peserta didik. Kedekatan peserta didik dengan guru dapat menciptakan dorongan belajar pada peserta didik, sehingga peserta didik mampu menghasilkan prestasi belajar yang diharapkan. Di sini peneliti membandingkan 2 penelitian, yaitu penelitian Astuti dan Jailani yang menjadi rujukan utama peneliti, kemudian ada penelitian dari Rafli. Nah, ini terdapat perbedaan hasil, di mana kalau penelitian Astuti dan Jailani dia tidak menemukan hubungan yang signifikan antara kompetensi sosial guru terhadap prestasi belajar. Nah, dia dimungkinkan kompetensi sosial ini berpengaruh terhadap prestasi belajar namun tidak melalui hubungan langsung. Nah, sedangkan Rafli dia memperoleh kesimpulan kompetensi sosial guru memiliki pengaruh positif signifikan terhadap prestasi belajar matematika siswa. Lanjut ke kompetensi kepribadian.
Nah, secara teoritis, prestasi belajar peserta didik akan meningkat jika kompetensi kepribadian guru juga meningkat. Hal ini senada dengan yang dikemukakan oleh Suyanto dan Asep Jihad, bahwa kepribadian seorang guru itu mempunyai pengaruh langsung dan kumulatif terhadap hidup dan kebiasaan belajar peserta didiknya. Artinya, jika kompetensi kepribadian seorang guru itu sangat erat mempengaruhi prestasi belajar peserta didik. Di sini peneliti juga membandingkan 3 penelitian, yaitu penelitian Astuti dan Jalani, penelitian Marlinda, dan penelitian Mashkur. Penelitian untuk dari Astuti dan Jalani, kemudian juga penelitian Marlinda itu memperoleh hasil yang hampir sama, yaitu kompetensi kepribadian guru tidak bisa memprediksi prestasi belajar siswa atau tidak memberikan kontribusi terhadap prestasi belajar peserta didik. Nah, hal ini dikarenakan mungkin masih rendahnya aspek-aspek kompetensi kepribadian yang dimiliki oleh guru di sekolah tersebut. Nah, sedangkan penelitian Mashkur itu memperoleh hasil bahwa kompetensi kepribadian guru berpengaruh signifikan terhadap prestasi belajar siswa, sehingga jika kompetensi kepribadian guru tinggi, maka prestasi belajar siswa ikut meningkat. Kemudian ada lanjut ke kompetensi guru secara keseluruhan. Nah, tadi kan kita sudah bahas satu persatu. Nah, kita lihat penelitian-penelitian yang mendukung. Pertama, penelitian Astuti dan Jalani yang menjadi rujukan utama tadi, yaitu di sini diperoleh koefisien determinasinya kan tadi 44,7%. Nah, dari hasil tersebut kan diperoleh bahwa kompetensi guru itu belum seutuhnya menjelaskan prestasi belajar siswa. Artinya, lebih dari 50% prestasi siswa dimungkinkan dipengaruhi oleh faktor lainnya. Hal ini bisa dipahami karena prestasi siswa ditentukan oleh banyak faktor, bukan hanya kompetensi guru. Nah, seperti yang dikemukakan Hati itu kemampuan siswa, kondisi rumah, kondisi sekolah, dan juga teman siswa. Kemudian ada penelitian Umar, yaitu pengaruh variabel kompetensi guru terhadap prestasi belajar siswa 12,9%, sedangkan sisanya 85,2% itu dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak dijelaskan dalam penelitian ini. Hampir sama dengan penelitian Astuti dan Jalani, namun angka persentasenya itu yang berbeda. Lanjut ke penelitian yang ketiga, itu penelitian Mokhtar dan MD. Kompetensi guru mampu memberikan pengaruh pada prestasi belajar siswa namun tidak mendukung dalam peningkatan prestasi belajar siswa. Nah, kompetensi yang baik akan menunjang prestasi belajar siswa atau meningkatkan prestasi belajar siswa, tapi harus didukung dengan kinerja guru yang baik pula. Berarti di sini dia menggunakan ada lagi variabel kinerja guru yang akan mendukung kompetensi guru itu gitu. Lanjut ke penelitian Hapsari dan Prasetyo. Nah, kompetensi guru memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap prestasi belajar siswa. Artinya apabila kompetensi guru meningkat, maka prestasi belajar siswa pun ikut meningkat. Masuk ke bagian kesimpulan. Nah, di sini berdasarkan hasil penelitian studi kepustakaan tadi, dapat disimpulkan bahwa kompetensi guru, baik kompetensi pedagogik, profesional, sosial, maupun kepribadian, tentu memiliki pengaruh yang positif terhadap prestasi belajar siswa. Namun, kompetensi ini tidak bisa bekerja sendiri, tetapi harus disertai oleh faktor-faktor selain kompetensi guru yang juga mendukung peningkatan prestasi belajar siswa, baik faktor eksternal, seperti fasilitas ekstrakurikuler, metode pengajaran, motivasi, kondisi lingkungan, kondisi ekonomi, dukungan orang tua, salah jurusan rasa terpaksa atau kurikulum, maupun faktor internal seperti fisiologis dan psikologis siswa itu sendiri. Karena itulah hasil penelitian dari para peneliti yang sudah dipaparkan sebelumnya itu tidak memperoleh hasil yang benar-benar sama, pasti ada perbedaan. Karena beda sekolah, beda juga kompetensi yang dimiliki oleh tiap gurunya, beda juga faktor-faktor pendukung yang ada di sekolah tersebut. Maka kesimpulannya yaitu kontribusi kompetensi guru terhadap prestasi belajar siswa yang didapat pada tiap penelitian berbeda nilai signifikannya. Baik, sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.